kita mulai dari misalnya dari kendang gitu. Dari kendang apa, orang belum tahu ini lagunya apa. Tapi begitu vokalisnya nyanyi langsung lagu ini tuh. Gitu. Jadi kadang itu kalau orang-orang bilang wah bikin miso-miso gitu ya. Lagu ini warnanya miso. Dikiranya lagu apa? Jadi lagu itu. ternyata. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali saya Antik Wijaya. Tentunya hadir di hadapan Anda, pemirsa Surya Nusantara TV. Kita hadir di talk show Suara Rakyat. Dan di talk show Suara Rakyat selalu menghadirkan tokoh-tokoh, orang-orang yang tentu saja begitu berpengaruh di bidangnya. Dan semoga bisa menginspirasi Anda, tentunya seluruh pemirsa yang ada di Surya Nusantara TV. Anda bisa kabarkan juga bahwa Anda bisa terus menyaksikan sajian dari talk show Suara Rakyat. Kemudian kita juga ada podcast, tentunya ada Merah Putih Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, bertalenta, multi talented ya. Ada dua, yang satu tuh benar-benar talentanya banyak hal ya. Jadi disuruh ngelawak juga bisa, padahal cewek ya. Disuruh nge-host juga ayo aja. Disuruh nyanyi suaranya keren banget. Siapa lagi ini dia kalau bukan Rumania. Dia punya suara yang khas ya. Tapi kalau kesehariannya gitu ngobrol halus banget ya. Iya, saya sebenarnya aslinya itu pendiam, Mbak. Pendiam, tahu-tahu menghanyutkan ya. Itu dia ya, filosofi dari pohon padi ya. Semakin berisi semakin menunduk ya, kan. Tapi sebenarnya dia punya talenta yang luar biasa. Kemudian bersama dengan suami tercinta Mas Joko Abad ya. Selamat datang Mas Joko Abad. Yang begitu cemelorotnya tadi pakai warna putih, sepatu putih, baju putih. Waduh, Filomen gitu ya. Ternyata suaminya dari Mbak Rumania ya. Apa kabar? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Tapi hari ini Indonesia panas, Mbak. Indonesia panas ya. Ini sudah masuk musim ketiga ya. Musim ketiga. Panasnya itu kentang-kentang, Mbak. Ketiga itu kemarau ya. Ini yang menyaksikan kita tidak hanya dari wilayah lokal wisdom ya, tapi juga dari seluruh Indonesia, bahkan dunia juga bisa menyaksikan acara ini. Nah, Rumania. Ya. Ini nama asli Rumania, kalau misalnya saya lihat Rumania nih Roma Irama Mania ya. Enggak juga. Singkatan dari itu mungkin bukan ya? Bukan, aslinya memang namanya Romania, enggak ada lanjutannya. Romania aja, enggak ada lanjutannya. Keren loh tapi ya. Keren ya. Dan mereka berdua ini sekarang hadir di talk show Suara Rakyat, akan kita kulik abis seputar kepiawaian dari mereka berdua, khususnya Mas Joko Abad ini untuk mengolah sebuah karya seni khususnya musik ya. Nah, banyak orang bermusik, banyak orang menciptakan sebuah karya menurut kesukaan atau kesenangan dari genre mereka masing-masing. Nah, kalau Mas Joko Abad ini sendiri senangnya musiknya musik etnik ya Mas ya. Jadi mereka punya band yang namanya Romance Pitu. Nah, ini Romance Pitu nih kalau udah sekali main ngantuk hilang. Yang lagi rumpi-rumpi, rasan-rasan langsung diem, fokus di stage ya, fokus di panggung ya. Karena penampilannya begitu menyihir penonton ya. Terakhir kemarin main juga di Kongres ya di Bogor. Di Bogor gitu. Dan kalau ngomongin kiprah mereka berdua, kalau perseorangan, kalau bukan berbicara tentang Romance Pitu, kalau Romance Pitu udah dari tahun berapa berdiri? Romance Pitu dari 17 Juli 2018. 2018. Jadi Romance Pitu dari 2018. Nah, kalau mereka berdua ini kiprahnya sudah melanglang buana sampai mana-mana. Seantero Nusantara dan juga bahkan di luar negeri ya. Rumania sendiri pernah sampai nyanyi di Belanda dan Suriname. Wah, luar biasa. Aku aja Belanda baunya aja kayak Belanda pernah belakang Pemda main. Belakang Pemda Belanda. Kemudian ke Suriname ya. Suriname di sana kabarnya pakai bahasa Jawa betul? Iya, bahasa Jawa ngoko tapi. Oh iya. Ya, karena banyak orang Indonesia yang dulunya
diungsikan ke sana. Diungsikan ke sana. Kalau dulu terkenanya dibuang ke Suriname oleh penjajah Belanda. Ya, akhirnya mereka membentuk sebuah sebuah habitat sendiri. Kemudian tapi sebenarnya baik hati juga di sana, dikontrak 5 tahun, dikasih ladang untuk menggarap mungkin perkebunan. Oh gitu ya, oleh pemerintah Belanda waktu itu zaman bahula itu ya. Nanti 5 tahun diperpanjang lagi, gimana kamu mau melanjutkan nggak? Oh ya mau. Bahkan masih ada itu, saya di perpustakaannya ada foto, terus ada kayak nomor untuk karyawan gitu. Jadi memang jadi kayak transmigrasi. Kalau versi Indonesia transmigrasi, tapi kalau transmigrasi kan memang difasilitasi oleh pemerintah. Kalau itu kan mungkin karena pemerintah Belanda bukan bagian dari Indonesia ya. Jadi ayo jadi kayak TKW, TKI gitu kali ya. Mungkin seperti itu. Seperti itu tapi zaman dulu, versinya zaman dulu, dan akhirnya mereka sekarang menetap di sana. Banyak yang keturunan sini menetap di sana dan menikah dengan orang sana, akhirnya banyak sekali yang masih wuri-wuri kebudayaan Jawa. Oh, tapi kenapa Jawa ya? Maksudnya banyak orang dari orang Jawa. Iya, kebetulan yang dibawa ke sana rata-rata orang Jawa. Orang Jawa. Jadi sebenarnya Surinamenya adalah sebuah negara juga ya? Amerika Selatan. Amerika Selatan. Ya. Oke. Kemudian banyak orang dari Jawa dibawa ke sana. Terus di sana juga, kehidupan di sana seperti apa? Seperti sini. Kalau kita foto gitu berasa kayak di Indonesia. Oh iya. Makanannya sama, orang-orangnya sama, nama-namanya juga Purwodimejo, Purwoharjo. Oh iya. Nama-namanya Jawa juga, belakang-belakangnya kayak marganya gitu. Terus pohon-pohonnya sama, iklimnya juga sama. Iklimnya sama. Ya, tapi memang sana sekarang itu multi etnis ya. Jadi ada India, ada Negro, ada Cina, sama kayak sini. Oh gitu. Cuma Jawa aja. Oke, terus kalau kehidupan secara ekonomi? Secara ekonomi di sana bagaimana canggihnya teknologi, kemudian bagaimana kondisi negaranya itu seperti di Jakarta, ibu kotanya itu seperti di Jakarta atau seperti di mungkin lain negara, lain itu ya, struktur kayak bangunannya gitu ya. Di sana lebih sederhana sih. Lebih sederhana. Oke, lebih sederhana. Olehlah sedikit sebelum ngobrolin tentang Romance Pitu ya. Nah, kalau Mas Joko Abad sendiri pernah berkarya sampai mana nih Mas? Diundang sampai mana aja? Di tokonya Musik Mistik Festival di Turki. Oke. Terus itu Turki. Di Turki. Saya kebetulan dipercaya untuk menjadi garap musiknya juga, kan dari Indonesia diundang oleh direktur festival dari Belanda. Terus saya dipercaya garap musiknya itu menampilkan wayang sadat. Wayang sadat itu bercerita tentang Sunan Kalijaga sebelum dia menjadi wali. Jadi waktu itu dia masih jadi perampok, itu yang hasil rampokannya buat para rakyat kecil itu. Oh, jadi sejarahnya sampai mengurik sejarah seorang wali ya, yaitu Sunan Kalijaga. Karena kan di sana juga kental Muslim juga kan. Oke. Itu. Jadi membawa budaya dari Indonesia yang masih ada hubungannya dengan kepercayaan dari masyarakat setempat juga ya, karena kan di sana mayoritas juga Muslim ya. Jadi ada pejuang Muslim nih dari Indonesia nih ya, yaitu Sunan Kalijaga ya. Oke. Itu tahun berapa Mas Joko Abad? Tahun 2019. Jadi sebelum 16 ya? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Oke. Ya, itu sedikit oleh-oleh, yang satu dari Turki, yang satu dari Belanda, sama dari Suriname. Kalau Belanda ya udahlah, kita sudah banyak sering dengar cerita ya, Belanda itu adalah negara kincir angin. Di sana banyak bunga tulip, tempatnya dingin dan sebagainya. Kalau Suriname kan jarang ya ada orang cerita langsung ya. Mungkin kita bisa googling, tapi ini kayaknya lebih enak lagi tuh kalau ada yang cerita langsung nih temennya. Nah, kalau sekarang mau tanya lagi nih, apa kabar nih Romance Pitu? Baik, alhamdulillah kita juga proses terus berkarya. Dan sudah punya job sudah mulai bermunculan job-jobnya, menjamur di mana-mana. Itu berarti hari ini kebetulan lagi free ya, lagi free. Karena weekday ya. Tapi kalau udah ketemu weekend, oh jangan ditanya, nggak bisa datang di talk show Suara Rakyat pas weekend ya. Romance Pitu sudah punya berapa single atau album? Kita kebetulan baru satu single ya. Satu single yang udah dirilis, tapi sebenarnya
kita punya banyak lagu yang belum dirilis gitu. belum didaftarkan di Belum. platform digital. Cuman yang sudah dirilis di platform digital baru satu lagu. Judulnya Berdamai dengan Keadaan. Berdamai dengan pandemi keadaan. kemarin itu. Oke, itu muncul dari pandemi sehingga ingin juga memunculkan di platform digital ya. Benar, itu Aha. kayak menceritakan, memberi motivasi ke teman-teman bahwa kita tuh ada pandemi, jangan merasa terpuruk, berkecil hati, kita berdamai aja dengan keadaan pandemi ini. Akhirnya dengan apa sih kita berdamai? Ya mungkin kita mencoba berkarya dengan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Oke, kalau saya pribadi melihat sosok seorang Rumania ya, karena kita dulu dari kota yang sama, Iya. kemudian tahu bagaimana seorang Rumania ini mengawali meniti karirnya dari satu panggung ke panggung yang lainnya, kemudian mencoba peruntungan untuk kayak ajang pencarian bakat dan sebagainya, dan selalu menjadi pemenang untuk tarik suara semacam itu ya. Nah, kemudian terakhir kali Rumania ini sempat bergabung di Legato juga ya. Musiknya nggak jauh berbeda, yaitu etnik musik ya. Nah sebenarnya di antara kalian berdua, antara Mas Joko Abad sama Mbak Rumania ini, siapa sih yang paling berpengaruh di Romance Pitu? Mas Joko. Karena basicnya sebelum Romance Pitu ada grup lain Iya. juga gitu. Jadi dari tahun 2010 itu saya bikin musik etnik namanya Alang-alang Gamelan Jawa Bali. Jadi saya membuat gamelan sendiri, ya maksudnya berbeda lah dengan yang lain gitu. Terus saya di situ bikin karya-karya, karyanya itu ya lebih karya sendiri sih, bukan cover. Kalau di Romance itu kan kita lebih ke cover lagu, ya ada beberapa karya sendiri gitu kan. Tapi kalau di Alang-alang itu dulu lebih ke musik-musik idealis itu. Pernah tahun 2017 itu kita main di Ngayuk Jazz juga. Ngayuk Jazz. Ngayuk Jazz diundang oleh Om Jaduk. Okay. Sebelumnya juga saya pernah dari 2008 itu saya berproses dengan almarhum Slamet Gundono, Wayang Suket. Wayang Suket itu. Terus ya itu dari situ saya memberanikan diri bikin sebuah komposisi sendiri. Makanya saya beri nama Alang-alang kan. Masih ada kaitannya dengan itu karena saya berprosesnya kan di Wayang Suket itu dulu. Setelah Alang-alang terus vakum beberapa bulan, terus kan kayak ya bikin band aja, band Karena cover, gini, band cover kalau gitu. Alang-alang itu dulu kita kan, saya kan diisi ya kuliahnya, terus teman-teman kan dari isi semua, itu dari daerah semua kan. Akhirnya pemain kita ada yang pulang drummer kita pulang semua. Iya. Jadi akhirnya kita udah enggak punya personil tetap. Akhirnya ya udahlah, kita sempat vakum setengah tahun ya itu. Iya. Vakum setengah tahun, bikin apa lagi yuk gitu loh. Bikin musik etnik mungkin yang lebih bisa dinikmati oleh Bisa semua diterima kalangan. semua kalangan gitu. Ya akhirnya itu terbentuknya Romance Pitu. Romance Pitu ya. Oke, sebenarnya apa sih yang membedakan Romance Pitu dengan musik etnik yang lainnya? Yang membedakan kalau kita lebih ke misal meskipun itu cover ya, kita aransemen kita bikin sendiri semua. Aransemen ulang Dengan ala Romance dengan Pitu. ala Romance Pitu, dan memang itu belum diaransemen oleh orang lain. Oke. Itu terus alatnya juga, kalau misalnya dulu kalau bicara Mas Bugo Legato itu juga teman kita kan. Itu kan dia etniknya dia pakai kendang. Terus saya kalau di Romance itu kan ada gamelannya juga, ada saronnya. Gitu Terus ya. kita juga lebih menonjolkan gamelannya itu lebih utamakan. Jadi kita bingkainya itu di gamelan, bukan di musik baratnya. Jadi musik barat yang mengikuti gamelan. Oke, jadi yang ditonjolkan adalah Gamelannya. gamelannya. Karena kan tujuan saya dulu itu kan biar generasi muda itu ya untuk kekinian ya, kita bicara musik kontemporer kan harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini kan. Jadi ya udah, gimana caranya gamelan itu disukai oleh generasi muda, terutama milenial gitu kan. Makanya kita bikin band etnik milenial, ada gamelan tapi juga masih bisa lah, lagu-lagunya juga masih bisa dinikmati teman-teman milenial. Karena kan kalau sekarang itu bicara tentang gamelan itu kan tradisional banget menurut anak-anak sekarang ya. Apa sih gamelan, kurang keren menurut mereka. Makanya saya mencoba ya ini berusaha lah dengan
hal kecil dulu lah kita berangkat Siapa dari hal tahu kecil, siapa generasi tahu. muda jadi Jadi lebih suka sekolah. Teredukasi, Oh terinspirasi. ternyata gamelan itu bisa seperti itu. bisa keren Bisa gitu. Keren juga. Bisa lagu Dance Monkey ada gamelannya. Dan itu sudah kalian Sudah. aransemen juga ya. Iya. Dance Maki yang ada gamelannya. Gamelan. Ya. Zoom in, zoom out Blackpink, gitu ya. Blackpink yang apa? Dududu itu juga Kita aransemen. pernah kita aransemen. Oke, keren Jadi, banget ya. di aransemennya Roman Spito itu benar-benar berubah banget dari lagu aslinya. Kita Berubah. aransemen ulang. Jadi kadang kita mulai ini mulai dari misalnya dari kendang gitu. Dari kendang apa orang belum tahu ini lagunya apa. Tapi begitu vokalisnya nyanyi langsung lagu ini tuh. Jadi kadang itu kalau orang-orang bilang wah bikin miso-miso gitu ya. Wah jadi orang miso ya. Dikiranya lagu apa? Wah, Jadi dikira lagu lagu itu. apa? Iya, Ternyata lagu betul ini. betul betul. Misal kayak yang dibawain di kongres kemarin, Mm-mm. itu kan lagu kangen kan kita itu melodinya itu udah berbeda, Beda pakai banget. gamelan teng 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 tereng teng tereng teng 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 teng. Orang juga ini lagu apa ya, masih bertanya-tanya. Setelah musik lagu ku terima suratmu, oh kangen, baru tahu seperti itu. Ya mungkin itulah yang Iya. mungkin yang membedakan dari yang lain. Yang jelas semua musik etik yang ada di Solo mungkin di luar Solo semuanya bagus, cuman kita punya Punya karakter karakter masing-masing. Oke. Hmm. Ya, cerita tentang ini paling jauh manggung di mana nih? Yang kalau habis pandemi itu kita ya itu kemarin di kongres Di Bogor ya? Bogor itu. Di Bogor. Kalau Nah, sebelumnya kita kontrak ada beberapa produk. Ya. Kita keliling beberapa titik Jawa sebelum Tengah pandemi sih masih Jawa di Tengah. Jawa Tengah. Keliling gitu ya, kayak roadshow. Oke, roadshow itu indoor, outdoor, Outdoor. outdoor. Outdoor di lapangan di kontrak Malam. salah satu ya malam. Oke. Nah, ini ada hubungannya sama PKR. Tapi kita hold dulu sejenak karena sudah 20 menit ya. Setiap 20 Saya menit juga kita mau minum. kita break dulu, boleh diminum dulu, diminum dulu, dan kita break dulu karena kita akan kembali lagi tentu saja di sesi kedua, masih Talkshow Suara Rakyat dan juga masih bersama dengan Roman Spito, ada Rumania dan juga Mas Joko Abad ya. We'll be right back.